Aroma bawang putih yang ditumis dengan sedikit mentega menguar dari dapur, mengisi ruang makan mungil di rumah keluarga Bramantio. Anissa, dengan gerakan yang sudah seperti tarian rutin selama 10 tahun pernikahannya, mengaduk tumis kangkung di wajan sementara sebelah tangannya yang lain memeriksa tingkat kematangan ayam goreng di wajan sebelahnya. Dari meja makan, terdengar suara Arya, putra sematawayang mereka yang berusia 8 tahun, sedang menggerutu pelan mengerjakan pekerjaan rumah matematikanya. Semuanya terasa normal. Sebuah potret keluarga kelas menengah yang sedang meniti tangga kesuksesan di pinggiran Jakarta. Normal, hingga suara deru mobil Bram memasuki halaman depan memecah rutinitas sore itu. Bram masuk ke dalam rumah dengan aura yang berbeda dari biasanya. Jika biasanya ia akan membawa serta sisa-sisa kelelahan setelah seharian bertemu klien dan mengurus proyek, kali ini ia tampak begitu berenergi. Wajahnya cerah, senyumnya terkembang lebar, dan ada kilat antusiasme di matanya yang sudah lama tidak Anissa lihat. Ia meletakkan tas kerjanya di sofa, melonggarkan dasinya, dan langsung menghampiri Anissa di dapur untuk mengecup keningnya. "Wangi sekali masakanmu, sayang," kata Bram. Suaranya terdengar lebih riang dari biasanya. Ia kemudian mengacak rambut Arya. "Gimana PR-nya? Jagoan papa?" "Susah." "Susah, Pak." "Perkalian 9. Jawab Arya tanpa mengangkat wajah dari bukunya. "Nanti papa bantu setelah makan," janji Bram. Makan malam disajikan di atas meja. Nasi putih hangat, ayam goreng, tumis kangkung, dan sambal terasi. Menu sederhana kesukaan Bram. Anissa memperhatikannya makan dengan lahap. Lebih lahap dari hari-hari biasa. Firasatnya, yang selama bertahun-tahun telah terasah oleh pasang surut rumah tangga, mulai merasakan ada sesuatu yang akan datang. Bram bukan tipe pria yang bisa menyimpan kabar baik terlalu lama. Ia akan meledakkannya seperti kembang api di saat yang ia anggap paling tepat. Dan benar saja. Setelah suapan terakhirnya, Bram meletakkan sendok dan garpunya dengan sedikit hentakan dramatis. Ia bersandar di kursinya, menatap Anissa dan Arya bergantian dengan ekspresi seorang sutradara yang akan mengumumkan proyek film terbarunya. "Ada kabar baik," mulainya. Ia sengaja berhenti sejenak, membangun suspense. "Kabar sangat baik untuk masa depan kita semua." Anissa tersenyum tipis, sebuah senyum yang telah ia latih untuk menampilkan dukungan tanpa syarat. "Kabar baik apa, Mas?" "Bisnisku berkembang pesat. Lebih cepat dari yang aku perkirakan. Proyek di Serpong Gold, yang di Cibubur juga sudah hampir tanda tangan kontrak. Timku butuh ruang lebih besar untuk bergerak, untuk berkreasi. Kita butuh markas baru yang lebih representatif," jelas Bram, matanya berbinar-binar. "Alhamdulillah," sahut Anissa tulus. "Jadi, Mas mau sewa ruko atau gedung kantor yang lebih besar?" Bram tertawa kecil. Seolah pertanyaan Anissa adalah sebuah pemikiran yang terlalu sederhana. "Bukan sewa, sayang. Buat apa sewa kalau kita bisa punya sendiri? Investasi jangka panjang." Anissa mengerutkan keningnya. "Punya sendiri? Maksudnya, Mas beli ruko?" "Bukan ruko," jawab Bram. Nadanya semakin bersemangat. "Ruko itu kaku. Tidak ada jiwanya. Timku ini isinya anak-anak muda kreatif. Mereka butuh lingkungan yang bisa memancing inspirasi. Suasana yang homey, yang nyaman seperti di rumah." Jantung Anissa mulai berdetak sedikit lebih cepat. Arah pembicaraan ini terasa aneh. "Jadi, aku sudah beli sebuah rumah," umum Bram, akhirnya meledakkan bomnya. "Bukan rumah besar, tentu saja. Rumah mungil yang manis di sebuah klaster baru di daerah Sentul. Udaranya sejuk, lingkungannya asri. Aku akan sulap rumah itu menjadi kantor kecil kita, pusat kreatif Bramantio Corp." Arya yang tadinya bosan, kini ikut menatap ayahnya dengan mata berbinar. "Rumah baru? Kita pindah, Pak." Bram tertawa lagi. "Bukan untuk kita tinggal, jagoan. Ini untuk kantor papa. Tapi nanti kamu boleh main ke sana kalau sudah jadi. Ada tamannya kecil. Nanti kita bisa pasang ayunan." Anissa terdiam. Otaknya berputar cepat, mencoba memproses informasi itu. Sentul?
Itu lokasi yang sangat tidak lazim untuk sebuah kantor, kecuali jika bisnisnya berkaitan dengan agrowisata. Bisnis Bram adalah konsultan konstruksi dan desain interior, yang kliennya mayoritas berada di Jakarta dan Tangerang. Membangun markas di Sentul terasa sangat tidak efisien. Sentul, Mas? Kenapa di sana? Bukannya agak jauh dari mana-mana? Tanya Anissa, mencoba menjaga suaranya tetap netral. Justru itu, sayang, thinking outside the box. Menjauh dari hiruk-pikuk Jakarta supaya tim bisa fokus. Lagi pula, akses tol sekarang sudah bagus. Setengah jam juga sampai dari kantor klien di Jakarta Selatan. Jawab Bram dengan argumen yang terdengar sudah ia siapkan. Dan harganya. Harga properti di sana sedang bagus-bagusnya. Ini investasi cerdas. Kita baru 2 tahun lalu melunasi KPR rumah ini. Mas, apa tidak terlalu berat kalau harus membeli properti lagi sekarang? Anissa menyuarakan kekhawatiran logisnya. Finansial mereka memang membaik, tapi membeli sebuah rumah lagi, bahkan yang mungil sekalipun, adalah sebuah lompatan besar. Semua sudah aku perhitungkan, Anissa, kata Bram, senyumnya sedikit memudar, digantikan oleh ekspresi yang menyiratkan bahwa kemampuannya sedang diragukan. Keuntungan dari proyek Serpong itu lebih dari cukup untuk uang mukanya. Sisanya bisa dicicil dari keuntungan proyek-proyek berikutnya. Kamu tidak perlu khawatir soal uang. Tugasmu cukup doakan aku dan dukung aku saja, ya. Kalimat terakhir itu, tugasmu cukup doakan dan dukung aku saja, adalah kalimat andalan Bram setiap kali ia tidak ingin Anissa ikut campur lebih jauh dalam keputusannya. Itu adalah sebuah tembok halus yang ia bangun di antara mereka. Anissa adalah manajer rumah tangga, dan Bram adalah pencari nafkah. Peran itu sudah ditetapkan. Tentu, Mas. Aku selalu dukung, jawab Anissa pelan, menunduk menatap piringnya yang sudah kosong. Malam itu, saat Bram sudah tertidur pulas di sebelahnya dengan napas yang teratur, Anissa sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Ia menatap langit-langit kamar, memutar ulang percakapan di meja makan tadi. Setiap argumen Bram terasa janggal. Sebuah rumah untuk kantor? Di Sentul? Dengan kondisi keuangan yang ia tahu persis tidak sekuat yang digambarkan Bram? Bukan. Ini bukan soal keraguan pada kemampuan bisnis suaminya. Ini adalah sebuah intuisi. Sebuah alarm internal yang berbunyi nyaring di dalam benaknya. Ada kepingan puzzle yang hilang dari cerita indah yang baru saja dipaparkan Bram. Dan Anissa merasa sangat yakin. Kepingan yang hilang itu adalah bagian terpenting dari semuanya. Kebohongan selalu meninggalkan jejak, sekecil apapun itu. Dan mulai malam itu, Anissa memutuskan akan menjadi seorang pemburu jejak. Beberapa hari berikutnya, Bram disibukkan oleh apa yang ia sebut sebagai proses renovasi dan penataan kantor baru. Ia lebih sering pulang malam dengan alasan harus mengawasi tukang atau bertemu dengan vendor. Ponselnya yang dulu sering tergeletak begitu saja di meja, kini selalu berada dalam genggamannya atau dalam posisi layar menghadap ke bawah. Jika ada telepon masuk saat ia bersama Anissa, ia akan beranjak ke teras atau halaman belakang untuk menjawabnya, dengan alasan, ini soal teknis, kamu tidak akan mengerti. Perubahan perilaku itu semakin menguatkan kecurigaan Anissa. Ia tahu ia tidak bisa bertanya langsung. Bram adalah seorang manipulator ulung. Ia akan dengan mudah membalikkan pertanyaan Anissa menjadi sebuah tuduhan, dan menempatkan Anissa di posisi istri yang pencemburu dan tidak suportif. Anissa harus bergerak dalam senyap. Kesempatan pertama datang pada hari Sabtu pagi. Bram sedang bermain futsal dengan teman-temannya. Sebuah rutinitas mingguan yang tidak pernah ia lewatkan. Anissa mulai dengan memeriksa tas kerja Bram yang tergeletak di ruang kerja. Ia membukanya dengan hati-hati. Jantungnya berdebar kencang. Di antara tumpukan dokumen proposal dan denah bangunan, ia tidak menemukan apa-apa yang mencurigakan. Ia hampir menyerah saat tangannya merasakan sesuatu yang tebal di saku bagian dalam jas yang Bram kenakan kemarin. Itu adalah sebuah amplop dari bank penerbit kartu kredit. Anissa membukanya dengan tangan sedikit gemetar. Itu adalah lembar tagihan kartu kredit tambahan atas nama Bram, yang Anissa bahkan tidak tahu ia memilikinya. Matanya memindai daftar transaksi, dan napasnya tertahan. Daftar itu tidak berisi pembelian semen,
cat, atau meja kerja. Yang tertera di sana adalah Informa, set tempat tidur New Orleans Queen Size, Rp14.999.000. IKEA, sofa 3 dudukan Ektorp, abu-abu, Rp7.495.000. Arch Hardware, set peralatan masak Chris Chef, Rp2.150.000. Best Denki, kulkas Sharp 2 pintu SJ316, Rp4.500.000. Vinoti Living, lemari pakaian 3 pintu sliding, Rp11.200.000. Anissa terduduk di kursi kerja Bram. Matanya terpaku pada lembaran kertas itu. Tangannya terasa dingin. Tempat tidur, sofa ruang tamu, peralatan masak, lemari pakaian. Ini bukan perabotan untuk sebuah pusat kreatif. Ini adalah perabotan untuk sebuah rumah. Untuk sebuah kehidupan. Sebuah suara di kepalanya mencoba mencari pembenaran. Mungkin Bram menyiapkan semacam mes atau apartemen singgah untuk para stafnya yang harus lembur? Tapi rasanya tidak mungkin. Bram sangat perhitungan soal biaya operasional. Memberikan fasilitas semewah ini untuk staf bukanlah gayanya. Rasa mual mulai naik ke kerongkongannya. Kebohongan itu kini memiliki bentuk dan harga. Pukulan berikutnya datang 2 hari kemudian. Dalam sebuah momen yang begitu biasa hingga terasa surreal. Malam itu, Bram sedang mandi. Ponselnya, yang biasanya ia bawa serta bahkan ke kamar mandi, tertinggal di atas nakas di sebelah tempat tidur. Anissa sedang merapikan tempat tidur, ketika layar ponsel itu tiba-tiba menyala, menampilkan sebuah notifikasi pesan WhatsApp. Jantung Anissa serasa berhenti berdetak. Nama pengirimnya adalah Rina Interior. Awalnya, Anissa berpikir mungkin ini memang vendor interior yang diceritakan Bram. Tapi isi pesannya, yang terlihat sekilas di layar kunci, menghancurkan harapan kecil itu. Sayang, tirainya sudah dipasang. Cantik banget. Jadi makin gak sabar kamu nginap di rumah baru kita. Aku kangen. Rumah baru kita. Aku kangen. 3 frasa itu seperti 3 bilah pisau yang menusuk jantung Anissa secara bersamaan. Tangannya gemetar hebat. Ia ingin meraih ponsel itu, membukanya, dan membaca semua percakapan mereka. Tapi suara air dari kamar mandi berhenti. Anissa cepat-cepat membalikan badan dan berpura-pura merapikan selimut. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia takut Bram bisa mendengarnya. Bram keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggangnya. Sama sekali tidak menyadari badai yang baru saja menghantam istrinya. Ia mengambil ponselnya, melihat notifikasi itu, dan tersenyum tipis sebelum dengan cepat mengetik balasan. Momen itu mengkonfirmasi segalanya. Rina Interior, bukanlah vendor. Ia adalah sang penghuni rumah. Kini Anissa tahu ia harus melihat tempat itu dengan mata kepalanya sendiri. Bram pernah menyebut nama klasternya dalam salah satu ceritanya yang penuh bualan. Klaster Pinewood. Sebuah nama yang terdengar mahal dan eksklusif. Bermodalkan informasi minim itu dan Google Maps, Anissa menunggu saat yang tepat. Kesempatan itu datang pada hari Jumat. Saat Arya ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah hingga sore dan Bram memberitahu akan ada rapat di luar kota hingga malam. Anissa menyalakan mesin mobilnya. Tangannya mencengkeram kemudi dengan erat. Perjalanan menuju Sentul terasa seperti perjalanan menuju sebuah eksekusi. Setiap kilometer yang ia tempuh terasa semakin berat. Ia berhasil menemukan klaster Pinewood, sebuah kawasan perumahan elit dengan keamanan berlapis. Anissa berhasil masuk dengan mengatakan pada satpam bahwa ia adalah calon pembeli yang ingin melihat-lihat lingkungan sekitar. Ia mengemudikan mobilnya dengan pelan. Matanya menyapu setiap nomor rumah. Berdasarkan ingatan samar dari salah satu dokumen yang pernah ia lihat sekilas di tas Bram, ia mencari blok C. Dan di sanalah rumah itu. C17. Sebuah rumah bergaya minimalis modern dengan taman kecil yang terawat rapi di depannya. Catnya masih baru, berwarna abu-abu muda dengan aksen kayu. Tampak nyaman dan damai. Terlalu nyaman untuk sebuah kantor. Anissa memarkir mobilnya di seberang jalan, di posisi yang tidak terlalu mencolok. Ia hanya duduk dan menunggu, entah apa yang ia harapkan untuk dilihat. 15 menit kemudian, pintu rumah itu terbuka.
Seorang wanita muda, mungkin berusia akhir 20-an, keluar dari rumah. Wanita itu mengenakan daster rumahan yang santai. Rambutnya diikat cepol seadanya. Ia membawa sebuah gembor air dan mulai menyirami tanaman-tanaman hias di pot yang berjajar di teras. Wanita itu adalah Rina. Anissa yakin sekali. Posturnya, rambut panjangnya, cocok dengan foto profil WhatsApp yang sempat ia lihat sekilas. Rina menyirami tanaman dengan gerakan santai dan penuh rasa memiliki. Sesekali menyenandungkan lagu pelan. Ia tampak begitu bahagia, begitu damai di surga kecil yang dibelikan oleh suami Anissa. Anissa tidak merasakan amarah saat itu. Yang ada hanyalah kehampaan yang luar biasa dingin. Ia telah melihat hantunya. Kebohongan suaminya kini memiliki wajah, alamat, dan bahkan hobi berkebun. Ia memutar kunci mobil, memundurkan kendaraannya dengan pelan, dan pergi dari tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Seluruh dunianya telah runtuh, dan ia bahkan belum mengeluarkan setetes pun air mata. Yang tersisa hanyalah puing-puing dan kebenaran yang pahit. Perjalanan pulang dari Sentul ke rumahnya terasa seperti melewati sebuah lorong waktu yang hampa. Anissa mengemudi dalam mode otomatis. Matanya menatap lurus ke depan namun pikirannya kosong. Pemandangan Rina yang sedang menyiram tanaman terus berputar ulang di benaknya seperti sebuah film rusak. Gambaran itu begitu domestik, begitu normal, dan justru itulah yang membuatnya begitu menyakitkan. Bram tidak hanya berselingkuh, ia membangun sebuah kehidupan kedua yang paralel, lengkap dengan rumah dan seorang istri baru di dalamnya. Setibanya di rumah, keheningan menyambutnya. Arya belum pulang. Anissa berjalan lunglai ke kamar tidur mereka. Kamar yang selama 10 tahun ini menjadi saksi bisu perjalanan cinta, tawa, dan sesekali pertengkaran kecil mereka. Kini, kamar itu terasa asing dan dingin. Ia duduk di tepi tempat tidur yang sama dengan yang tertera di tagihan kartu kredit. Hanya saja milik mereka sudah terasa usang. Ia butuh kepastian absolut. Ia butuh pukulan terakhir yang akan menghancurkan sisa-sisa harapan atau penyangkalan yang mungkin masih ada di sudut hatinya. Ia teringat pada tablet milik Arya yang sering juga dipakai Bram untuk membaca berita atau menonton video. Bram, yang begitu protektif pada ponselnya, seringkali lengah dengan perangkat lain yang terhubung ke akun Google yang sama. Dengan tangan yang masih gemetar, Anissa mengambil tablet itu dari meja belajar Arya. Ia membukanya, dan langsung menuju aplikasi Google Photos. Jantungnya berdebar kencang. Ia menggulir lini masa foto-foto Arya, foto liburan keluarga, foto masakan Anissa yang sering dipotret Bram. Lalu ia melihatnya. Sebuah folder album dengan nama yang dibuat secara otomatis oleh sistem. Foto dari perangkat lain. Anissa menyentuh folder itu. Isinya adalah sebuah neraka pribadi yang dirancang khusus untuknya. Puluhan foto. Bukan foto denah bangunan atau progres renovasi. Itu adalah foto-foto Bram dan Rina. Foto selfie mereka berdua di teras rumah baru itu. Kepala Rina bersandar manja di bahu Bram. Foto Bram yang sedang mencoba merakit sebuah rak buku dari IKEA. Dengan Rina tertawa di latar belakang. Foto mereka memasak bersama di dapur baru yang berkilauan. Dan yang paling menghancurkan, sebuah foto Rina yang sedang tertidur di ranjang baru yang mewah itu, dengan selimut tebal menutupi sebagian tubuhnya, diambil oleh Bram dengan tatapan penuh pemujaan yang terpantul dari cermin lemari di seberangnya. Itu adalah bukti sebuah keintiman, sebuah kebahagiaan yang dicuri darinya. Setiap foto adalah deklarasi bahwa tempat Anissa di hati Bram telah digantikan. Udara di dalam paru-parunya seakan tersedot habis. Ia menjatuhkan tablet itu ke atas tempat tidur dan berlari ke kamar mandi. Di sanalah ia akhirnya pecah. Anissa mengunci pintu, menyalakan keran wastafel sekeras-kerasnya untuk meredam suaranya, dan menangis. Bukan tangisan pelan yang sendu, melainkan isak tangis yang kasar dan menyakitkan yang berasal dari bagian terdalam jiwanya. Rasa sakit karena pengkhianatan itu begitu fisik, seolah ada tangan raksasa yang meremas organ-organ dalamnya. Ia menangisi 10 tahun hidupnya, kesetiaannya, pengorbanannya. Ia menangisi citra keluarga sempurna yang telah ia bangun dengan susah payah, yang kini hancur menjadi debu oleh kebohongan suaminya. Ia menangis hingga matanya bengkak dan kepalanya terasa pening.
Ketika air matanya akhirnya kering, yang tersisa bukanlah kesedihan lagi. Di dasar jurang keputusasaan itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Kemarahan. Bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan amarah yang terfokus, yang menuntut perhitungan. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin. Mata yang bengkak, wajah yang pucat. Ia melihat seorang korban. Dan ia membenci pemandangan itu. Ia tidak akan menjadi korban dalam drama yang ditulis oleh Bram. Jika Bram adalah sutradaranya, maka Anissa akan menjadi penulis skenario yang akan mengubah akhir ceritanya. Malam itu, Bram pulang dengan membawa sekotak martabak manis kesukaan Anissa, masih dengan sandiwara suami perhatiannya. Ia melihat mata Anissa yang sembab. "Loh, kok matamu bengkak, sayang? Kamu habis nonton drama Korea lagi, ya?" Tanyanya dengan nada menggoda. Sama sekali tidak menyadari bahwa ia sedang berbicara dengan wanita yang berbeda dari wanita yang ia tinggalkan tadi pagi. Anissa hanya tersenyum tipis. "Cuma kelilipan, Mas. Pedih. Makanya jangan terlalu capek," kata Bram sambil meletakkan martabak di meja. "Oh ya, aku punya kabar bagus lagi. Aku sudah tentukan tanggal untuk syukuran kantor baru kita. 2 minggu dari sekarang, hari Sabtu. Aku mau undang semua orang penting. Pak Tirtayasa, bos besarku, sudah konfirmasi mau datang. Klien dari proyek Jatiwaringin juga. Aku mau mereka semua lihat hasil kerjaku, lihat visi besarku. Ini akan jadi malam pembuktian." Saat Bram berbicara dengan penuh semangat tentang pesta impiannya, sebuah rencana yang mengerikan sekaligus brilian mulai terbentuk di dalam benak Anissa. Audiens yang terdiri dari orang-orang yang paling dihormati dan ditakuti oleh Bram. Orang tua Bram yang selalu membanggakan kesuksesan dan kesetiaan putra mereka. Bos besar yang memegang kunci karir Bram. Klien-klien penting yang menjadi sumber keuangannya. Bram tidak sedang merencanakan sebuah pesta. Ia sedang membangun panggung eksekusinya sendiri. Dan dengan bodohnya, ia menyerahkan palu hakim kepada Anissa. Kesedihan Anissa menguap, digantikan oleh adrenalin yang dingin. Ia menatap Bram, yang masih sibuk membual tentang siapa saja yang akan ia undang. Anissa melihatnya bukan lagi sebagai suaminya, tetapi sebagai target. "Bagus sekali idenya, Mas," kata Anissa. Suaranya terdengar sangat tenang, bahkan bagi telinganya sendiri. "Tentu harus kita rayakan besar-besaran. Kamu sudah bekerja sangat keras untuk ini." Bram tampak senang dengan respons positif Anissa. "Nah, begitu dong. Kamu bantu aku urus undangannya ya. Pastikan semua orang tua kita dan teman-teman dekat datang. Ini harus jadi malam yang tak terlupakan." Anissa mengangguk. Sebuah senyum tipis yang dingin terukir di bibirnya. Senyum yang tidak sampai ke matanya. "Oh, tentu," bisiknya, lebih pada dirinya sendiri daripada pada Bram. "Aku akan pastikan ini akan menjadi malam yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun. Terutama olehmu." Di dalam kamar yang sama tempat ia menangis beberapa jam yang lalu, kini Anissa berbaring dengan mata terbuka lebar dalam gelap. Otaknya bekerja dengan kecepatan tinggi, menyusun langkah demi langkah. Ia akan memainkan perannya sebagai istri pendukung dengan sempurna. Ia akan membantu Bram mempersiapkan segalanya. Ia akan memastikan semua pion berada di papan catur pada malam itu. Dan ketika Bram berada di puncak kebanggaannya, di tengah sorotan lampu, Anissa akan membakar panggung itu hingga rata dengan tanah, dengan Bram dan kekasihnya terperangkap di tengah-tengah api. Ini tidak akan menjadi sekadar perceraian. Ini akan menjadi sebuah penghakiman. 2 minggu sebelum hari penghakiman adalah waktu yang paling krusial. Anissa tidak lagi membuang waktu untuk meratapi nasib. Kesedihannya telah mengkristal menjadi sebuah tujuan yang jernih dan dingin. Ia tahu, untuk memenangkan perang ini, ia tidak bisa hanya mengandalkan emosi. Ia membutuhkan amunisi, strategi, dan sekutu. Langkah pertamanya adalah mengamankan bukti-bukti digital. Suatu malam, ketika Bram sudah tertidur lelap setelah seharian mengurus persiapan pestanya, Anissa menyelinap keluar dari kamar. Ia menuju ruang kerja, tempat tablet itu biasanya diletakkan.
Dengan tangan yang kini terasa mantap dan tidak lagi gemetar, ia menyalakan perangkat itu. Ia menahan napas, berdoa semoga Bram tidak cukup pintar untuk menghapus jejaknya. Keberuntungan ada di pihaknya. Album foto bertajuk Proyek Sentul itu masih ada di sana. Sebuah monumen digital untuk kebodohan dan pengkhianatan Bram. Anissa segera menyambungkan sebuah flash disk yang baru ia beli siang tadi ke tablet. Ia membuat sebuah folder di dalamnya dengan nama Resep Kue Kering Lebaran. Sebuah kamuflase yang sempurna. Satu persatu, ia menyalin semua foto dan video dari tablet ke dalam flash disk itu. Foto selfie, foto candid, video singkat saat Rina tertawa karena lelucon Bram. Semua ia pindahkan dengan metodis. Selanjutnya, ia membuka aplikasi perpesanan yang masih terhubung dengan akun Bram. Ia menemukan utas percakapan dengan Rina interior. Ratusan pesan, panggilan sayang, rencana masa depan, keluhan Bram tentang pekerjaannya, dan yang paling menyakitkan, keluhan terselubung tentang Anissa. Dia baik, tapi kadang membosankan, tulis Bram di salah satu pesannya. Kamu berbeda, kamu mengerti ambisiku. Anissa mengambil tangkapan layar dari setiap percakapan penting, dari awal hingga akhir, memastikan tidak ada yang terlewat. Semua bukti itu ia simpan di dalam folder yang sama. Amunisi digital sudah aman. Kini amunisi fisik. Pagi harinya, setelah mengantar Arya ke sekolah, Anissa pergi ke sebuah tempat fotokopi. Ia mengeluarkan lembaran tagihan kartu kredit yang ia temukan tempo hari. Ia tidak hanya menyalinnya, tapi juga memindainya dengan resolusi tinggi. Ia ingin setiap detail, setiap nama barang, setiap rupiah yang dihabiskan Bram untuk selingkuhannya, tercetak dengan jelas. Malam harinya, ketika seisi rumah sudah terlelap, Anissa mengubah kamar tidurnya menjadi markas perang. Ia membuka laptopnya dan mulai bekerja. Ia tidak hanya ingin menunjukkan bukti-bukti, ia ingin menceritakan sebuah kisah. Dengan menggunakan perangkat lunak presentasi sederhana, ia mulai merangkai narasi visualnya. Slide pertama, sebuah foto keluarga mereka yang bahagia, diambil saat liburan di Bali tahun lalu. Anissa, Bram, dan Arya tersenyum lebar ke arah kamera. Di bawahnya, ia mengetik judul besar, Keluarga Bramantio, Sebuah Perjalanan. Slide kedua, layar menjadi hitam, dengan tulisan putih di tengahnya. Proyek terbaru Bramantio Corp. Pembangunan surga tersembunyi. Slide berikutnya adalah rentetan foto Bram dan Rina di rumah baru itu. Setiap foto ia sandingkan dengan bukti yang relevan. Foto Rina berbaring di tempat tidur baru. Di sebelahnya ia tempelkan potongan pindaian tagihan kartu kredit dengan item, set tempat tidur New Orleans. Foto mereka tertawa di sofa abu-abu. Di sebelahnya bukti pembelian, sofa 3 dudukan Ektor. Ia melakukannya untuk setiap perabotan, setiap sudut rumah, menciptakan sebuah dakwaan yang tidak bisa disangkal. Foto-foto mesra itu diselingi dengan tangkapan layar percakapan mereka, yang menunjukkan betapa dalam dan terencananya hubungan gelap itu. Ia bekerja hingga larut malam, matanya perih menatap layar, namun hatinya terasa semakin kuat. Setiap slide yang ia selesaikan adalah satu langkah mendekati keadilan versinya. Presentasi itu adalah senjatanya, dan ia mengasahnya hingga benar-benar tajam dan mematikan. Setelah amunisi terkumpul, Anissa beralih ke strategi pertahanan dan penyerangan. Ia sadar ini bukan hanya soal balas dendam emosional, tapi juga tentang masa depan finansialnya dan Arya. Pagi berikutnya, ia membuat janji temu dengan seorang pengacara. Ia tidak bertanya pada teman, takut bocor. Ia mencari di internet, menemukan sebuah firma hukum yang dikelola oleh seorang wanita bernama Laras Handayani, yang memiliki reputasi sebagai pengacara perceraian yang tangguh dan tidak kenal kompromi. Kantor Bu Laras berada di sebuah gedung perkantoran di pusat kota. Suasananya profesional dan dingin, sangat kontras dengan kekacauan emosional yang dialami Anissa. Anissa duduk di hadapan Bu Laras, seorang wanita berusia akhir 40-an dengan tatapan tajam dan postur yang tegas. Jadi, apa yang bisa saya bantu, Bu Anissa? Tanya Bu Laras dengan nada formal. Tanpa menangis atau mengeluh, Anissa meletakkan flash disk dan salinan tagihan kartu kredit di atas meja.
Suami saya berselingkuh, katanya dengan suara datar. Dia menggunakan aset bersama untuk membelikan selingkuhannya sebuah rumah. 2 minggu lagi, dia akan mengadakan pesta syukuran di rumah itu, yang ia sebut sebagai kantor baru. Saya ingin mengajukan gugatan cerai, dan saya ingin memastikan saya dan putra saya mendapatkan semua yang menjadi hak kami. Bularas menatap Anissa dengan sorot mata baru. Ini bukan klien yang datang dengan berlinang air mata. Ini adalah seorang jenderal yang datang dengan peta perang. Ia membuka file di flash disk itu di komputernya. Selama hampir 15 menit, ia menggulir semua bukti yang telah disiapkan Anissa dalam keheningan. Hanya sesekali alisnya terangkat. Ini sangat lengkap, Bu Anissa, kata Bularas akhirnya. Nadanya kini penuh dengan respek. Bukti perselingkuhan dan penyalahgunaan harta bersama sangat kuat. Kita bisa menuntut pembagian harta yang lebih berat ke pihak ibu. Kita juga akan segera memblokir aset-aset bersama agar suami ibu tidak bisa memindahkannya. Saya tidak ingin memblokirnya sekarang, sela Anissa. Saya ingin dia merasa aman sampai hari pesta itu. Setelah malam itu, baru kita bergerak. Bularas tersenyum tipis. Sebuah senyum penuh pengertian. Saya mengerti. Sebuah strategi bumi hangus. Baik, kami akan siapkan semua surat gugatannya. Anda hanya perlu memberi kami aba-aba kapan harus meluncurkannya. Langkah terakhir adalah mencari sekutu. Anissa tidak bisa melakukan bagian teknis di pesta itu sendirian. Ia butuh seseorang yang ia percaya sepenuhnya. Hanya ada satu nama dalam benaknya. Sarah. Sahabatnya sejak kuliah. Sarah adalah kebalikan Anissa. Ia impulsif, ceplas-ceplos, dan sangat protektif terhadap orang-orang yang ia sayangi. Anissa mengajak Sarah bertemu di sebuah kafe yang tidak terlalu ramai. Awalnya, Sarah mengira ini hanya pertemuan biasa. Tapi melihat wajah Anissa yang tenang namun begitu serius, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Nis, kamu kenapa? Ada masalah sama Bram? Tanya Sarah langsung. Anissa menarik napas dalam-dalam. Bram beli rumah baru di Sentul. Mulainya. Wah, bagus dong. Potong Sarah. Rumah itu untuk selingkuhannya. Lanjut Anissa tanpa jeda. Ekspresi ceria di wajah Sarah langsung lenyap. Ia mendengarkan tanpa menyela saat Anissa menceritakan semuanya. Dari kecurigaan awal hingga bukti-bukti yang ia kumpulkan. Setelah Anissa selesai, Sarah terdiam sejenak. Wajahnya merah padam karena marah. Kurang ajar itu si Bram. Brengsek. Aku samperin dia sekarang juga. Seru Sarah. Tangannya sudah mengepal. Jangan. Tahan Anissa. Suaranya tetap tenang. Aku tidak butuh konfrontasi. Aku butuh kehancuran. Aku punya rencana. Dan aku butuh bantuanmu. Anissa kemudian menjelaskan rencananya untuk pesta itu. Tentang presentasi yang telah ia siapkan, dan bagaimana ia butuh seseorang untuk menukar file presentasi Bram dengan miliknya di saat yang tepat. Mata Sarah berbinar mendengar rencana itu. Amarahnya berubah menjadi semangat konspirasi. Aku bantu kamu, Nis. Pasti. Serahkan soal teknis itu padaku. Aku akan pura-pura jadi panitia atau apalah. Anggap saja sudah beres. Kata Sarah dengan mantap. Laki-laki macam Bram itu tidak cukup hanya diceraikan. Dia harus dihancurkan di depan semua orang yang memujanya. Anissa tersenyum tulus untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia tidak sendirian dalam perang ini. Amunisinya lengkap, strateginya matang, dan jenderalnya di lapangan sudah siaga. Sekarang, yang perlu ia lakukan hanyalah memainkan perannya. 2 minggu menjelang pesta adalah sebuah pertunjukan akbar bagi Anissa. Setiap hari adalah sebuah babak baru dalam sandiwara yang ia sutradarai sendiri. Ia harus mengubur kebencian dan rasa sakitnya dalam-dalam, dan menampilkan wajah seorang istri yang bangga dan penuh dukungan. Kemampuan aktingnya ternyata jauh lebih baik dari yang ia duga. Pagi hari, ia akan membuatkan sarapan untuk Bram seperti biasa. Ia akan bertanya tentang persiapan pesta dengan nada antusias. Gimana, Mas? Vendor cateringnya sudah dapat yang cocok? Tanyanya suatu hari. Bram, yang sedang membaca koran, menjawab tanpa mengalihkan pandangan.
Masih bingung antara masakan Italia atau Jepang. Aku ingin sesuatu yang berkelas. Anissa berpikir sejenak, bukan untuk membantu Bram, tapi untuk mempertajam senjatanya. Ia tahu betul selera para petinggi di kantor Bram. Bagaimana kalau kita ambil dari restoran bunga rampai saja, Mas? Masakan Indonesia tapi penyajiannya mewah. Pak Tirtayasa kan suka sekali gulai kepala ikannya. Kita harus buat bos besar kamu terkesan. Usul Anissa dengan nada polos. Bram menurunkan korannya, menatap Anissa dengan kagum. Ide bagus. Sayang, kamu memang paling tahu seleranya orang tua. Cerdas. Pujinya. Bram tidak tahu bahwa kecerdasan Anissa kini ditujukan untuk merancang kejatuhannya sendiri. Tugas berikutnya adalah daftar undangan. Bram menyerahkan sebuah daftar berisi nama-nama kolega, klien, dan beberapa teman dekatnya. Anissa menerimanya dengan senyum. Malam harinya, setelah Bram tidur, ia mempelajari daftar itu seperti seorang jenderal mempelajari peta musuh. Daftar itu sudah bagus, tapi belum sempurna. Dengan hati-hati, Anissa menambahkan beberapa nama. Ia memasukkan nama Tante Widya, adik dari ayah Bram yang terkenal sangat religius dan sering memberi ceramah tentang keutuhan rumah tangga di setiap acara keluarga. Ia juga menambahkan beberapa nama teman arisan lamanya yang ia tahu suka bergosip. Ia ingin penontonnya beragam, dari yang akan memberikan sanksi sosial hingga yang akan menyebarkan berita kehancuran Bram secepat kilat. Keesokan harinya, ia menelepon ibu mertuanya secara pribadi. Bu, jangan lupa ya datang ke syukuran kantor baru Mas Bram. Ini acara yang penting sekali untuk karirnya. Ibu harus duduk di barisan paling depan, biar bisa lihat langsung kesuksesan putra ibu, kata Anissa dengan suara yang dibuat penuh haru dan bangga. Ibu mertuanya terharu dan berjanji akan datang bersama seluruh keluarga besar. Anissa tersenyum puas setelah menutup telepon. Semakin banyak keluarga yang datang, semakin besar rasa malu yang akan ditanggung Bram. Menjaga topengnya tidak selalu mudah. Ada saat-saat di mana pertahanannya hampir jebol. Suatu sore, saat mereka sedang bersantai di ruang keluarga, Bram tiba-tiba berkata, "Nanti di pesta, kamu dandan yang paling cantik ya, sayang. Jangan kelihatan kucel atau capek. Biar semua orang, termasuk timku, lihat kalau istri bosnya itu wanita berkelas." Jantung Anissa serasa diremas. Ia tahu siapa yang Bram maksud dengan timku. Itu adalah cara halus Bram untuk menyebut Rina. Ia ingin Anissa tampil sempurna untuk dipamerkan di depan selingkuhannya. Darah Anissa mendidih. Ia harus menggigit bibir bagian dalamnya dengan keras untuk menahan diri agar tidak meledak. Tangannya yang berada di bawah bantal sofa mengepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Setelah berhasil menguasai diri, ia menoleh ke arah Bram dan tersenyum semanis mungkin. "Tentu, Mas. Aku akan jadi istri yang paling membanggakan untukmu malam itu. Aku tidak akan mengecewakanmu." Momen paling sulit datang 3 hari sebelum pesta. Bram memberitahu bahwa ia perlu melakukan rapat koordinasi terakhir via telepon dengan timnya. Ia menyalakan pengeras suara di ponselnya. Suara pertama yang terdengar adalah suara ceria Rina. "Halo, Pak Bram." "Halo, Bu Anissa." Sapa Rina. Nadanya dibuat seprofesional mungkin. "Halo, Rina." Jawab Anissa. Suaranya terdengar tenang. Mereka membahas hal-hal sepele. Penempatan bunga, warna taplak meja, hingga daftar lagu yang akan diputar. Anissa harus mendengarkan suara wanita yang telah merebut suaminya itu mendiskusikan detail dekorasi untuk rumah yang seharusnya menjadi miliknya. Rina terdengar begitu bersemangat, memberikan banyak masukan seolah-olah ia adalah nyonya rumah yang sesungguhnya. "Menurutku, untuk area panggung utama, kita pakai bunga lili putih saja, Bu. Kesannya elegan dan bersih," usul Rina. "Ide yang bagus," jawab Anissa singkat, menahan rasa mual. Lili putih, bunga favoritnya, yang sering Bram berikan padanya di awal pernikahan mereka. Kini bunga itu akan menghiasi panggung kehancuran Bram. Ironis, setelah panggilan telepon itu berakhir, Bram menatapnya dengan puas. "Lihat kan? Rina itu profesional sekali. Dia bisa memisahkan urusan pekerjaan dengan baik.
Kamu juga hebat bisa bersikap dewasa. Anissa hanya tersenyum. Bram mengira ia dewasa dan tidak tahu apa-apa. Bram tidak sadar bahwa ketenangan Anissa bukanlah kedewasaan, melainkan ketenangan seekor predator yang sedang menunggu mangsanya masuk lebih dalam ke dalam perangkap. Sabtu malam itu tiba dengan langit yang cerah, seolah alam semesta pun berkonspirasi untuk menyukseskan acara yang telah dirancang dengan begitu rapi. Bagi para tamu, ini adalah malam perayaan kesuksesan. Bagi Bram, ini adalah malam penobatan dirinya sebagai raja. Bagi Anissa, ini adalah malam eksekusi. Persiapan Anissa malam itu adalah sebuah ritual. Ia bukan sedang berdandan, ia sedang mengenakan baju perangnya. Ia memilih sebuah gaun terusan berwarna biru tua. Warnanya pekat seperti lautan di malam hari. Potongannya sederhana namun elegan, memancarkan aura kekuatan dan ketegasan, sangat berbeda dari gaun-gaun berwarna pastel lembut yang biasa ia kenakan. Ia merias wajahnya sendiri dengan tangan yang mantap. Alas bedak yang sempurna untuk menutupi jejak malam-malam tanpa tidur, eyeliner yang tajam untuk menegaskan tatapannya, dan lipstik berwarna merah marun yang berani. Saat ia menatap cermin, yang balas menatapnya bukanlah Anissa sang istri yang sabar. Itu adalah seorang wanita yang telah menemukan kembali kekuatannya di tengah puing-puing pengkhianatan. Arya masuk ke kamar. Sudah rapi dengan kemeja batiknya. Bunda cantik sekali, katanya polos. Tapi kok beda? Anissa berjongkok, merapikan kerah kemeja putranya. Beda bagaimana, sayang? Matanya, jawab Arya. Kayak di film-film kalau jagoannya mau perang. Anissa tersenyum tipis dan memeluk putranya erat. Bunda memang mau perang. Nak, perang untuk masa depan kita. Arya tentu tidak mengerti. Ia hanya membalas pelukan ibunya. Perjalanan menuju rumah di Sentul terasa seperti sebuah parade kemenangan yang sunyi bagi Anissa. Bram, yang duduk di belakang kemudi, tidak berhenti berbicara tentang betapa sempurnanya malam ini. Anissa hanya menanggapi dengan gumaman singkat. Seluruh energinya ia fokuskan untuk menjaga ketenangannya. Saat mereka tiba, suasana pesta sudah ramai. Lampu-lampu taman yang hangat menerangi halaman depan. Musik jazz yang lembut mengalun dari dalam rumah. Anissa menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah keluar dari mobil. Ini adalah pertama kalinya ia akan menginjakan kaki di dalam sarang ular itu. Bram dengan bangga menggandeng tangannya, membawanya masuk. Mata Anissa memindai segalanya. Ia melihat sofa abu-abu dari IKEA di ruang tamu, rak buku yang Bram rakit di salah satu foto, dan meja makan yang sama persis seperti di katalog. Setiap perabotan adalah saksi bisu kebohongan suaminya. Ia harus menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi jijik. Para tamu menyambut mereka. Bram menjadi pusat perhatian. Ia menyalami semua orang, tertawa keras, menepuk punggung kolega-koleganya. Anissa berdiri di sisinya, memainkan peran istri yang tersenyum bangga. Tak lama kemudian, Rina mendekat. Ia mengenakan gaun berwarna krem yang anggun, berusaha keras menampilkan citra profesional. Bram, dengan kebodohan yang luar biasa, memperkenalkan mereka. Anissa, ini Rina, otak jenius di balik keindahan kantor ini, kata Bram, suaranya penuh kebanggaan. Anissa mengulurkan tangannya. Tatapannya mengunci mata Rina. Halo, Rina. Senang akhirnya bisa bertemu langsung, kata Anissa. Suaranya lembut namun ada nada tajam di baliknya. Hasil kerja Anda sungguh mengesankan. Anda pasti sangat dekat dengan suami saya untuk bisa menerjemahkan visinya dengan begitu sempurna. Rina tampak sedikit salah tingkah. Ia merasakan ada sesuatu di balik kalimat itu, tapi tidak bisa menebaknya. Ia hanya tersenyum kaku dan menjawab, "Terima kasih, Bu." Pak Bram adalah atasan yang sangat jelas dalam memberi arahan. Anissa hanya tersenyum tipis. Satu persatu, para penonton utama tiba. Pak Tirtayasa, bos besar Bram, datang dengan istrinya. Ia menepuk bahu Bram dengan keras. "Selamat, Bram. Visimu luar biasa." Kemudian ia beralih ke Anissa. "Anda beruntung punya suami pekerja keras seperti Bram, Bu. Dan Bram lebih beruntung lagi punya istri yang selalu mendukung seperti Anda." "Terima kasih, Pak."
Dukungan adalah kunci segalanya. Jawab Anissa. Setiap kata yang ia ucapkan memiliki makna ganda. Orang tua Bram datang. Wajah mereka berseri-seri karena bangga. Ibunya memeluk Anissa. Lihat, Nisa. Doa kita semua terkabul. Bram jadi orang sukses. Iya, Bu. Malam ini kita semua akan melihat buah dari kerja kerasnya. Sahut Anissa. Tante Widya juga datang. Langsung mendoakan agar kantor baru ini membawa berkah dan dijauhkan dari segala godaan setan yang terkutuk. Anissa mengamini doa itu dalam hati dengan ironi yang kelam. Di tengah keramaian, Anissa mencari Sarah. Sahabatnya itu sedang berpura-pura mengagumi sebuah lukisan di dekat instalasi proyektor dan laptop. Saat tatapan mereka bertemu, Sarah memberikan sebuah kedipan mata yang cepat dan sebuah anggukan yang hampir tak terlihat. Flash disk sudah di tangan yang aman. Bom waktu sudah dipasang. Seorang pembawa acara naik ke panggung kecil yang telah disiapkan. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Sebentar lagi, kita akan sampai pada puncak acara yang kita tunggu-tunggu. Sebuah persembahan khusus dan pidato dari tuan rumah kita, Bapak Bramantio. Lampu di ruangan sedikit diredupkan. Sebuah lampu sorot menyorot ke arah panggung. Musik latar perlahan mengecil. Para tamu mengarahkan perhatian mereka ke depan. Bram merapikan jasnya, menenggak sisa minumannya, dan menatap Anissa dengan senyum penuh kemenangan sebelum melangkah naik ke panggung. Anissa membalas senyum itu. Badai akan segera datang. Dan ia adalah pusat dari badai itu. Ruangan itu perlahan menjadi hening saat Bram melangkah naik ke atas panggung kecil. Lampu sorot yang tadinya berkeliling kini terfokus padanya, menjadikannya satu-satunya pusat perhatian. Di tangannya, ia memegang sebuah gelas sampanye yang isinya tinggal setengah. Ia tampak seperti seorang raja yang akan memberikan dekret di hadapan rakyatnya. Anissa berdiri di sisi ruangan, dekat sebuah pilar, posisi yang memberinya pemandangan sempurna ke arah panggung dan juga ke arah wajah-wajah penting di barisan depan. Jantungnya tidak lagi berdebar kencang karena gugup. Yang ada hanyalah sebuah detak yang kuat dan stabil, seperti genderang perang yang ditabuh dengan ritme yang pasti. Bram memulai pidatonya dengan senyum menawan yang telah meluluhkan banyak klien dan, dulu sekali, hati Anissa. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara-suara menjawab salamnya. Ia berhenti sejenak, membiarkan auranya menguasai ruangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya lah kita semua bisa berkumpul di sini malam ini, di sebuah tempat yang saya sebut sebagai awal dari mimpi baru. Katanya, suaranya terdengar tulus dan rendah hati. Sebuah kepalsuan yang begitu terlatih. Anissa bisa melihat ibu mertuanya menyeka sudut matanya dengan haru. Saya ingin berterima kasih kepada kedua orang tua saya. Lanjut Bram, menunjuk ke arah ayah dan ibunya. Ayah, ibu, terima kasih telah membesarkan saya dengan nilai-nilai kerja keras dan kejujuran. Semua yang saya capai hari ini adalah berkat doa dan didikan kalian. Ayahnya mengangguk bangga. Ibunya tersenyum lebar. Anissa merasakan gelombang rasa mual. Kejujuran. Berani sekali Bram menggunakan kata itu. Tentu saja, sebuah visi tidak akan menjadi apa-apa tanpa tim yang solid. Bram mengalihkan pandangannya ke arah beberapa stafnya yang berdiri bergerombol. Kepada tim Bramantio Corp, kalian luar biasa. Kreativitas dan dedikasi kalian adalah bahan bakar perusahaan ini. Kemudian, ia melakukan apa yang sudah Anissa perkirakan. Matanya mencari sosok Rina yang duduk di salah satu meja di dekat panggung. Senyumnya menjadi lebih personal, lebih hangat. Dan di antara tim yang hebat itu, ada satu orang yang perannya begitu krusial dalam proyek ini. Seseorang yang visinya paling sejalan dengan saya, yang mampu menerjemahkan ide-ide gila di kepala saya menjadi sebuah kenyataan yang indah seperti yang kita lihat malam ini. Izinkan saya meminta tepuk tangan yang paling meriah untuk manajer proyek kreatif kita, Rina. Bram mengarahkan tangannya ke arah Rina. Lampu sorot kedua sempat bergerak dan menyorot Rina sejenak. Rina tampak tersipu malu, namun jelas sekali ia menikmati momen itu. Ia berdiri dan memberikan sedikit anggukan kepada para tamu yang bertepuk tangan. Ia melirik sekilas ke arah Anissa,
Sebuah lirikan yang mengandung kemenangan. Ia merasa diakui secara publik. Ia merasa telah menang. Setelah tepuk tangan mereda, Bram kembali melanjutkan. Ia mengangkat gelasnya sedikit lebih tinggi. Dan kini, tibalah momen yang ditunggu-tunggu Anissa. Momen di mana Bram akan mengucapkan kata-kata yang akan menjadi pembenar atas semua tindakan Anissa malam ini. Dan yang terakhir, namun bukan berarti tidak penting. Bram berhenti, mencari-cari wajah Anissa di antara kerumunan. Saat mata mereka bertemu, Bram tersenyum. Senyum yang begitu merendahkan, yang seolah berkata, "Lihatlah aku, dan lihatlah posisimu." Di balik setiap pria sukses, selalu ada seorang wanita hebat yang mendukung dari rumah. Terima kasih sebesar-besarnya untuk istriku tercinta, Anissa. Beberapa tamu bertepuk tangan pelan. Kesabarannya di rumah, mengurus Arya dan memastikan semua urusan dapur beres, telah memberiku ketenangan pikiran untuk fokus membangun semua ini, lanjut Bram. Dukunganmu dalam diam, sayang, sangat berarti. Dukunganmu dalam diam. Kata-kata itu menghantam Anissa seperti sebuah tamparan. Ia direduksi menjadi sekadar penjaga rumah, pengurus dapur, sosok pasif yang fungsinya hanya untuk memberi ketenangan pikiran. Peranannya disederhanakan menjadi sebuah aksesori domestik yang tidak penting, sementara Rina dipuji sebagai mitra intelektual yang jenius. Para tamu mungkin menganggapnya sebagai sebuah pujian yang manis, tapi Anissa tahu persis makna di baliknya. Itu adalah hinaan terakhir. Itu adalah paku terakhir untuk peti mati pernikahan mereka. Bram tidak menyadari badai yang telah ia bangkitkan. Ia mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Wajahnya berseri-seri dalam puncak keangkuhannya. Untuk masa depan. Untuk Bramantio Corp. Dan untuk semua mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan. Mari bersulang. Mari bersulang. Sahut beberapa tamu dengan antusias. Mengangkat gelas mereka. Tepat saat itulah, saat Bram berada di puncak dunianya, Anissa mulai bergerak. Gerakan Anissa tidak tergesa-gesa. Ia berjalan dengan anggun dan tenang, membelah kerumunan tamu yang mulai saling bersulang. Setiap langkahnya terasa mantap dan bertujuan. Semua mata yang tadinya tertuju pada Bram, kini mulai beralih padanya. Keheningan yang ganjil mulai merayap, membunuh keriuhan pesta. Orang-orang bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh sang istri yang baru saja dipuji karena dukungannya dalam diam. Bram melihat Anissa mendekat. Senyum di wajahnya sedikit memudar, digantikan oleh ekspresi bingung. "Sayang, kamu mau menambahkan sesuatu?" tanyanya. Mencoba menjaga suasana tetap terkendali, suaranya masih terdengar melalui mikrofon. Anissa tiba di panggung dan tanpa berkata apa-apa. Ia mengambil mikrofon dari tangan Bram. Genggamannya begitu kuat hingga Bram tanpa sadar melepaskannya. Anissa tidak langsung berbicara. Ia berdiri diam sejenak, membiarkan keheningan dan tatapan ratusan pasang mata menyelimutinya. Ia menatap wajah-wajah di hadapannya satu persatu. Wajah Pak Tirtayasa yang penasaran. Wajah ibu dan ayah mertuanya yang tersenyum bingung. Wajah Tante Widya yang penuh selidik. Wajah Rina yang mulai terlihat tegang. Akhirnya, Anissa mengangkat mikrofon ke bibirnya. Suaranya, ketika keluar, terdengar sangat jernih dan tenang di tengah keheningan yang mencekam. "Terima kasih, suamiku. Pidato yang sangat indah." Mulainya, "Kamu benar. Dukungan seorang istri memang sangat penting. Tapi, sepertinya ada sedikit kesalahan informasi yang perlu saya luruskan malam ini. Kesalahan informasi mengenai fungsi, kantor, ini, dan kepada siapa sebenarnya dukungan itu diberikan." Ruangan menjadi sunyi senyap. Bahkan suara denting es batu di gelas pun seolah berhenti. Bram menatap Anissa dengan tatapan tidak percaya. Mulutnya sedikit terbuka. Ia hendak mengatakan sesuatu, namun Anissa tidak memberinya kesempatan. Anissa mengalihkan pandangannya ke arah Sarah, yang berdiri siaga di dekat laptop yang terhubung ke proyektor. Ia memberikan satu anggukan kecil yang tegas. Itu adalah sinyalnya. Sarah, dengan tangan yang dingin namun mantap, menekan tombol di keyboard. Di layar besar di belakang panggung, logo megah Bramantio Corp yang sedang ditampilkan tiba-tiba berkedip, lalu lenyap.
Sebagai gantinya, muncullah sebuah foto keluarga mereka yang diambil di Bali. Anissa, Bram, dan Arya tersenyum bahagia. Para tamu tampak bingung. Beberapa detik kemudian, foto itu memudar dan digantikan oleh tulisan besar berwarna putih di atas latar belakang hitam. Proyek terbaru Bramantio Corp. Pembangunan surga tersembunyi. Musik jazz yang lembut dari pengeras suara tiba-tiba mati. Sebagai gantinya, terdengar alunan piano yang pelan dan melankolis. Musik yang telah dipilih Anissa dengan saksama untuk mengiringi kehancuran ini. Lalu, slideshow itu dimulai. Foto pertama yang muncul adalah foto Rina yang sedang tertawa lepas di sofa abu-abu, dengan Bram memeluknya dari belakang. Di samping foto itu, muncul potongan tagihan kartu kredit yang diperbesar, dengan item, sofa 3 dudukan Ektorp, yang dilingkari merah. Sebuah napas tertahan kolektif terdengar dari para tamu. Slide berikutnya. Foto Bram dan Rina sedang memasak bersama di dapur modern. Wajah mereka begitu dekat. Di sebelahnya, bukti pembelian, set peralatan masak Chris Chef, dan kulkas Sharp 2 pintu. Wajah Bram langsung pucat pasi seperti mayat. Kepanikan mulai menjalari matanya. Ia menatap Anissa dengan tatapan ngeri, seolah baru pertama kali melihat istrinya itu. Rina, di kursinya, membeku. Wajahnya yang tadi berseri-seri kini berubah menjadi topeng horor. Slide terus berganti. Masing-masing adalah sebuah tusukan baru. Foto mereka berdua di taman, dengan bukti pembelian set meja kursi taman. Foto selfie mereka di depan cermin lemari pakaian, dengan bukti pembelian, lemari pakaian 3 pintu sliding. Setiap foto adalah bukti keintiman, dan setiap bukti pembelian adalah bukti pengkhianatan finansial. Di sela-sela foto, muncul tangkapan layar percakapan mesra mereka. Aku gak sabar tinggal di rumah kita, sayang. Sabar ya, aku lagi urus interiornya. Nanti kamu pasti suka. Dia gak curiga kan? Enggak, dia pikir ini buat kantor. Dia terlalu polos. Wajah ibu mertua Anissa berubah pias. Ia menatap putranya dengan tatapan tidak percaya. Tangannya gemetar. Ayah Bram, seorang pria yang selalu menjunjung tinggi kehormatan. Wajahnya mengeras seperti batu. Rahangnya terkatup rapat menahan amarah. Pak Tirtayasa tidak menunjukkan emosi. Namun tatapannya pada Bram kini dingin dan penuh perhitungan. Ini bukan lagi masalah rumah tangga. Ini masalah integritas. Bram akhirnya tersadar dari kelumpuhannya. Hentikan! Hentikan ini! Teriaknya, mencoba merebut mikrofon dari Anissa. Tapi Anissa menghindar. Bram berlari ke arah operator. Tapi Sarah sudah berdiri di sana, menghalangi jalannya seperti seorang pengawal. Ini fitnah. Semua ini editan. Jerit Bram putus asa. Tapi tidak ada yang percaya. Bukti-bukti itu terlalu nyata, terlalu detail, terlalu personal. Para tamu mulai berbisik. Beberapa bahkan sudah mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam drama yang luar biasa ini. Pertunjukan telah mencapai puncaknya. Slideshow itu berakhir dengan sebuah gambar yang paling menghancurkan. Sebuah foto candid yang diambil Bram, menunjukkan Rina sedang tertidur pulas di ranjang baru mereka. Wajahnya damai, sehelai selimut menutupi tubuhnya. Itu adalah puncak keintiman mereka. Kini dipertontonkan di hadapan semua orang. Alunan piano melankolis itu perlahan memudar, meninggalkan sebuah keheningan yang jauh lebih memekakan telinga daripada teriakan Bram. Selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, tidak ada yang bergerak. Ruangan itu penuh sesak dengan manusia, namun terasa kosong dan hampa. Kebenaran yang telanjang itu menggantung di udara, berat dan menyesakan. Keheningan itu pecah oleh sebuah seruan serak yang penuh amarah dan kekecewaan. Astagfirullahaladzim. Bram! Suara Tante Widya menggelegar, memecah mantra kengerian itu. Apa yang sudah kamu perbuat, Bram? Kamu sudah mencoreng arang di muka keluarga. Seruan itu seperti aba-aba. Ruangan itu langsung meledak dalam bisik-bisik yang riuh. Tatapan para tamu yang tadinya bingung kini berubah menjadi tatapan menghakimi, jijik, dan kasihan. Semua tatapan itu tertuju pada dua orang, Bram yang berdiri gemetar di dekat panggung, dan Rina yang terpaku di kursinya.
Rina akhirnya bergerak. Didorong oleh rasa malu yang tak tertahankan, ia bangkit berdiri. Ia ingin lari, menghilang dari muka bumi. Tapi setiap pasang mata di ruangan itu seolah menjadi rantai yang membelenggunya. Bisikan-bisikan itu mengikutinya seperti lebah. Oh, jadi itu perempuannya. Cantik-cantik kok pelakor. Tidak punya harga diri. Wajahnya yang pucat kini memerah padam. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan mencoba berlari menerobos kerumunan menuju pintu keluar. Setiap langkahnya terasa seperti berjalan di atas bara api. Di sisi lain, ayah Bram berjalan mendekati panggung. Langkahnya berat. Wajahnya gelap seperti langit yang akan badai. Ia tidak berteriak. Ia berhenti di depan putranya dan berkata dengan suara rendah yang bergetar karena amarah. Mulai hari ini, jangan anggap aku ayahmu lagi. Kamu sudah mempermalukan semua yang pernah aku ajarkan. Kata-kata itu lebih menusuk daripada tamparan. Pak Tirtayasa, sang bos besar, bahkan tidak mau repot-repot berbicara. Ia hanya menatap Bram dengan pandangan dingin penuh kekecewaan, memberikan sebuah gelengan kepala singkat yang menyiratkan segalanya. Karirmu selesai. Lalu, ia berbalik dan berjalan keluar tanpa pamit, diikuti oleh istrinya. Kepergiannya adalah lonceng kematian bagi masa depan profesional Bram. Bram benar-benar hancur. Ia menatap sekelilingnya dengan nanar. Panggung kemenangan yang ia bangun dengan susah payah telah berubah menjadi tiang gantungan dalam sekejap. Dunianya runtuh di atas kepalanya sendiri. Di tengah kekacauan itu, Anissa melangkah maju ke mikrofon untuk terakhir kalinya. Suaranya kembali terdengar, memotong semua kebisingan, menarik semua perhatian kembali padanya. Seperti yang sudah Anda semua saksikan, katanya, suaranya kuat dan tanpa getar. Rumah ini bukanlah sebuah kantor. Ini adalah sebuah istana yang dibangun dari tumpukan kebohongan, dibiayai oleh uang yang seharusnya menjadi hak dan masa depan anak saya. Ia berhenti sejenak. Matanya menatap lurus ke arah Bram yang kini tampak begitu kecil dan menyedihkan. Ini adalah hadiah dari Bramantio untuk kekasihnya, Rina. Jadi, selamat atas rumah barunya, Rina, dimanapun kamu berada sekarang. Dan untukmu, Bram, selamat atas kehancuranmu. Itulah kata-kata terakhirnya. Anissa meletakkan mikrofon itu kembali kedudukannya dengan sebuah bunyi, klik, yang pelan. Namun terdengar seperti ketukan palu seorang hakim yang menjatuhkan vonis. Ia berbalik. Punggungnya lurus, kepalanya terangkat tinggi. Ia tidak menatap Bram lagi. Ia berjalan menuruni panggung. Kerumunan para tamu secara refleks memberinya jalan, seolah mereka sedang menyaksikan seorang ratu yang baru saja merebut kembali tahtanya. Ia berjalan melewati Sarah, dan tatapan mereka bertemu. Di sana ada segalanya, terima kasih, kelegaan, dan persahabatan yang tak terucapkan. Anissa terus berjalan menuju pintu keluar. Langkahnya tidak cepat, juga tidak lambat. Ia tidak sedang melarikan diri. Ia sedang berjalan menuju kehidupannya yang baru. Pintu itu terbuka, dan ia melangkah keluar ke udara malam yang sejuk, meninggalkan neraka yang baru saja ia ciptakan di belakangnya. Pintu itu tertutup perlahan, meredam suara-suara kekacauan di dalam. Anissa menarik napas dalam-dalam untuk pertama kalinya malam itu. Napas kebebasan. Malam setelah pesta itu, Anissa tidak pulang ke rumah yang pernah ia bagi dengan Bram. Ia sudah mengantisipasi ini. Beberapa hari sebelumnya, ia telah menyewa sebuah apartemen servis sederhana untuk 2 minggu. Semua barang penting miliknya dan Arya, pakaian, dokumen, beberapa mainan kesukaan Arya, dan laptop berisi amunisi perangnya, sudah ia pindahkan secara diam-diam saat Bram sibuk atau saat Arya di sekolah. Malam itu, ia langsung menuju ke sana. Sarah menemaninya, memastikan Anissa tidak sendirian setelah badai emosional yang baru saja ia lewati. Anissa tidak merayakan kemenangannya. Tidak ada tawa atau sorak-sorai. Yang ada hanyalah kelegaan yang luar biasa, yang terasa seperti sebuah beban seberat gunung terangkat dari pundaknya. Ia mandi air hangat lama sekali, seolah-olah sedang membersihkan sisa-sisa 10 tahun kebohongan dari kulitnya. Setelah itu, ia hanya duduk di balkon apartemen, menatap lampu-lampu kota dalam diam. Ia merasa lelah,
Tetapi ini adalah lelah yang memuaskan. Lelah seorang pejuang setelah memenangkan pertempuran paling penting dalam hidupnya. Keesokan paginya adalah hari Minggu. Ia harus menghadapi tugas terberatnya, berbicara pada Arya. Ia membawa putranya ke taman bermain dan, sambil mendorong ayunannya pelan, ia mencoba menjelaskan situasi dengan bahasa yang paling sederhana. Arya, mulai sekarang, Bunda dan Ayah tidak akan tinggal di satu rumah lagi. Mulainya, suaranya lembut. Arya berhenti mengayun, menatapnya dengan mata bingung. Kenapa, Bun? Terkadang, orang dewasa punya jalan pikiran yang berbeda dan sudah tidak bisa lagi bersama. Itu bukan salah Arya, dan bukan salah siapa-siapa. Tapi satu hal yang harus Arya tahu, Anissa berjongkok di depan putranya, menatap matanya dalam-dalam. Bunda akan selalu sayang sama Arya. Dan Ayah juga akan selalu sayang sama Arya. Itu tidak akan pernah berubah. Arya tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia melihat kesungguhan di mata ibunya. Ia hanya mengangguk pelan. Anissa tahu, luka ini akan membekas. Tapi ia berjanji pada dirinya sendiri akan melakukan segalanya untuk memastikan luka itu tidak menjadi racun bagi masa depan putranya. Ponselnya mulai bergetar tanpa henti. Puluhan panggilan tak terjawab dari Bram. Ratusan pesan WhatsApp masuk. Nadanya berubah-ubah dari amarah, tuduhan, makian, hingga akhirnya permohonan yang putus asa. Kamu gila, Nis. Kamu hancurkan aku. Apa salahku sampai kamu setega ini? Oke, aku salah. Aku minta maaf. Tolong angkat teleponnya. Kita bicarakan ini baik-baik. Anissa, aku mohon, pikirkan Arya. Anissa membaca semua pesan itu dengan hati yang dingin. Ia tidak membalas satupun. Ia hanya memfoto layar ponselnya, mengirimkannya ke Bularas dengan satu pesan singkat. Bukti tambahan. Kemudian, ia memblokir nomor Bram. Semua komunikasi kini harus melalui pengacaranya. Tembok itu telah ia bangun, tinggi dan kokoh. Keesokan harinya, hari Senin, Anissa memberikan aba-aba kepada Bularas. Surat gugatan cerai yang sudah disiapkan, lengkap dengan semua bukti yang memberatkan, secara resmi dikirimkan dan sampai di tangan Bram pada siang hari. Perang hukum telah dimulai, namun Bram sudah kalah bahkan sebelum pertempuran pertama. 2 minggu berlalu dengan cepat. Berita tentang malam penghakiman itu menyebar di kalangan mereka seperti api liar. Anissa mendengar semuanya dari Sarah, yang bertindak sebagai mata-mata dan penyaring informasinya. Karir Bram hancur total. Keesokan paginya setelah pesta, Pak Tirtayasa secara resmi memanggilnya dan memecatnya saat itu juga. Skandal itu dianggap sebagai masalah integritas yang tidak bisa ditolerir dan berisiko merusak citra perusahaan. Klien-klien penting yang hadir malam itu satu persatu membatalkan kontrak. Nama Bramantio menjadi racun di industri konstruksi dan desain. Tidak ada yang mau berbisnis dengan orang yang reputasinya sudah hancur lebur. Kehidupan sosialnya pun tidak berbeda. Ayahnya menolak untuk berbicara dengannya. Ibunya menangis setiap kali namanya disebut. Keluarga besar mereka menganggapnya sebagai aib. Teman-temannya menjauh, tidak mau terseret dalam drama dan citra buruknya. Dalam waktu singkat, Bram kehilangan segalanya. Pekerjaan, kehormatan, keluarga, dan teman. Ia terisolasi dalam reruntuhan yang ia ciptakan sendiri. Bagaimana dengan Rina? Menurut kabar, setelah malam itu ia langsung mengemasi barang-barangnya dari rumah di Sentul dan menghilang. Beberapa temannya mengatakan ia pindah keluar kota karena tidak sanggup menanggung malu. Surga kecil yang ia kira akan menjadi miliknya selamanya, ternyata hanya sebuah persinggahan singkat yang berakhir dengan mimpi buruk. Proses perceraian berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan. Dihadapkan dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, pengacara Bram menyarankannya untuk tidak melawan. Melawan berarti semua bukti itu akan dibuka di pengadilan, memperpanjang dan memperburuk skandal publiknya. Bram tidak punya pilihan selain menyetujui semua tuntutan Anissa. Anissa mendapatkan hak asuh penuh atas Arya. Rumah utama mereka menjadi miliknya sepenuhnya. Bram juga diwajibkan membayar tunjangan anak dalam jumlah yang signifikan. Rumah di Sentul, yang menjadi simbol pengkhianatan itu, diputuskan untuk dijual.
Sebagian besar hasilnya, berdasarkan putusan pengadilan atas penyalahgunaan harta bersama,